Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrian Rosiana. Dalam tugas saya kali ini, di sini saya akan memahami serta menjelaskan konsep manusia profesional, organisasi dan manajemen profesional, kearifan lokal, dan korupsi serta strategi pencegahannya. Dan akan saya bahas di video saya berikut ini. Tugas besar etik, pemahaman tentang manusia dan profesionalisme, kearifan lokal dan korupsi. Pengertian profesional. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Prinsip-prinsip etika adapun kode etik diantaranya, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas objektivitas. Yang keempat, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang kelima, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Prinsip-prinsip etika. Adapun kode etik diantaranya, yaitu hal pokok pada seseorang profesional. Adapun 3 hal pokok yang ada pada seseorang profesional ialah seorang yang memiliki di dalamnya yang diantaranya meliputi yang pertama, skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Yang ketiga, attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Ciri-ciri profesional. Adapun ciri-ciri dari profesional yang diantaranya sebagai di bagian bawah ini. Yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Manajemen organisasi. Pengertian, fungsi, tujuan, konsep, bentuk, dan menurut para ahli adalah suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal mengelola orang-orang yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal mengelola orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan, melainkan mencakup tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Fungsi manajemen dalam organisasi. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Definisi atau pengertian masing-masing fungsi manajemen. Fungsi perencanaan atau planning fungsi. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis,
dan lain sebagainya. Fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat, untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Berikut merupakan contoh dari profesionalisme dari sumber YouTube Dedi Firdani. Belum pulang, Bang? Belum, saya ngerjain Brismat. Kau nakut-nakutin aja, bongol. Emang abang ini paling mantap, pokoknya teladan abang. Biasa aja kali bang, belajar di Brismat lebih asik daripada dengerin SE. Mantu. Yaudahlah bang, aku pulang dulu ya bang ya. Hati-hati bang. Kenapa kau bilang gitu? Apa-apa, perasaanku gak enak. Udahlah, hati-hati lah, aku mau ngerjain e-learning dulu. Oke bang, aku balik dulu bang. Ya. Oke. Kita pasti punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya malas belajar ketentuan terbaru, karena target masih kurang, no time, kerjaan nambah terus, gak ada fasilitas yang seperti mereka punya, gak ada kesempatan ini itu, dan lain-lain dengan berbagai macam alasan. Tapi alasan-alasan itu semua gak akan pernah membawa kita menjadi sukses. So, yang harus dilakukan adalah lupakan segala macam alasan yang ada. Mulai belajar, tekun dan konsisten terhadap tugas yang dikerjakan, and never give up. Saya percaya Kearifan lokal dan peduli lingkungan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 UUD 45 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya antara negara dengan masyarakat lokal banyak sekali terjadi konflik-konflik yang biasanya berawal dari aktivitas eksploitasi dan terjadinya degradasi lingkungan. Contoh perilaku dalam mengimplementasikan kearifan lokal di kampus. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, saling bersapa serta murah senyum. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, menaati peraturan nada. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hormat kepada bapak ibu guru. Yang tujuh, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang. Yang 8, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ke-9, menghargai hasil karya orang lain, berbuat adil dan tidak pilih kasih, menghormati hak. Berikut merupakan contoh dari kearifan lokal dari sumber YouTube Crafty Production tentang budaya. Budaya.
Apa itu budaya? Budaya adalah jati diri dan ciri khas suatu bangsa. Budaya merupakan wujud kekayaan bangsa yang tidak ternilai secara material. Siapa lagi yang akan menyelamatkan budaya bangsa ini kalau bukan pemuda sebagai generasi penerus? Namun nyatanya pemuda saat ini seakan malu menampakkan identitas dirinya melalui budaya bangsa ini. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Tapi sini-sini ini selalu berada dalam jiwa seluruh generasi yang berbeda selera itu. Saat orang-orang menggambarkan gambar yang tak bermutu, itulah saatnya kita menciptakan seni lukis berkualitas. Saat orang-orang hidup dengan tak beraturan, itulah saatnya kita menciptakan seni untuk hidup. Entah bahannya baik atau buruk, manusia selalu mampu meracik dan menyusun ulang segala jenis, seperti bahan tempat, gerakan, keadaan, dan waktu menjadi sebuah seni yang indah. Setiap manusia yang hidup adalah seniman, dan mereka sedang melukis sejarah hidup mereka. Adapun hasilnya akhirnya bisa terlihat saat mereka meninggal. Sebuah seni dikatakan indah karena kita mengetahui makna di dalamnya, atau kita bisa mengambil inspirasi di dalamnya. Hidup ini terlalu singkat untuk dapat menikmati semua seni yang ada. Aku selalu memuji tokoh-tokoh yang hebat, yang luar biasa. Tapi aku selalu tak mampu menjadi seperti mereka. Penjelasan serta pemahaman tentang korupsi. 3 strategi mencegah korupsi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lili Pintauli Siregar saat melakukan sosialisasi pencegahan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Dalam paparannya, Lili memperkenalkan Freud-Regal Theory atau teori segitiga Freud. Menurutnya, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan 3 faktor dalam teori ini, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Dari teori itu, Lili mengusulkan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenaker, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Lalu, membagikan 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah
berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Berikut merupakan contoh dari korupsi. Sumber YouTube Amri Dap. Sekian dari pembahasan serta penjelasan yang saya sampaikan. Maaf apabila terjadinya kesalahan kata atau tidak jelasnya intonasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stars shining bright.